Pak RT, Pak Agus semuanya sholat Jumat kan? Mau santai kok. Sholat Jumat nggak? Kalau sholat Jumat di khutbah yang kedua ada doa nggak? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Surat Al-Hasyr-nya tolong dicatat ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuh, Bapak Ibu kan nggak pernah sholat Jumat, tanya bapaknya, Pak, kalau sholat Jumat ada nggak doa kayak gini? Nggak tahu, bapak tidur kalau sholat Jumat. Bapaknya. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Doa yang hidup sampai kepada yang mati. Bagaimana dengan hadis Nabi? Idza matal insan inqata'a amaluh. Ya, illa min salasatin, kecuali 3 perkara, shadaqatin dzariyah. Apa yang dimaksud apabila seseorang itu mati terputus amalnya? Yang terputus amalnya adalah orang yang mati, bukan yang hidup. Lihat kalimatnya. Idza matal insan, apabila manusia mati, inqata'a amaluh, terputus amalnya. Berarti yang terputus yang mati apa yang hidup? Yang mati, Pak. Ibu semasa hidup biasa kalau malam sholat tahajud, kalau sudah wafat putus amalnya, nggak bisa lagi. Kalau ada ibu sudah mati malam-malam kelihatan sholat tahajud, kasihan anaknya, ibu hidup lagi, serem kan Pak? Ya, jadi kalau orang yang sudah mati nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, meskipun sudah mati, ada amalan yang akan terus mengalir karena ini jerih payah ibu semasa hidup. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, seperti apa? Ibu kasih bingkai, ya Pak Agus kasih bingkai. Terus jamaah pengajian ibu-ibu, ya Bu Nelly dan teman-teman kasih bingkai jam. Ada yang kasih air minum, ada yang kasih karpet, ada yang kasih kipas. Ini amal jariah. Nanti saat ibu wafat, ini tetap dimanfaatkan, amalnya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Itu sedekah jariah. Lalu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ibu punya ilmu, amalkan. 1 orang aja, ibu ajarkan Fatihah. Ya mereka ajarkan lagi. Nanti saat kita wafat, pahala terus mengalir. Ini enaknya jadi pengajar, Pak. Bapak nggak perlu harus jadi pengajar. Ajarkan kepada anak Bapak, ajarkan kepada tetangga, ajarkan kepada teman. Setiap ilmu yang diamalkan nanti jadi pahala mengalir buat kita. Yang terakhir, awaladin soleh doa, yaitu anak soleh yang mendoakan kita. Ini anak soleh. Bu, anak soleh nggak bisa instan kayak Indomie, Pak. Rebus langsung jadi. Harus melalui proses belajar agama. Ibu jangan mengharap anak menjadi anak yang soleh kalau anak ibu nggak dikasih pendidikan agama, dibiarkan berkeliaran, nongkrong, nyanyi-nyanyi, ngerokok, ketawa, ketiwi. Mereka nggak sadar kalau kain kafannya udah disediakan. Paham Pak? Paham Bu? Jadi ibu kalau mau punya pahala yang mengalir dari anak yang soleh, panggil anaknya. Nah, sini ngaji. Sampai di mana ilmu kamu? Ayo, pergi. Kemana kamu mau ngaji? Dari situlah nanti akan terbentuk anak yang soleh. Jadi nggak bim salah bim Pak. Ya nggak mungkin dia sering main di terminal. Bim salah bim pulang langsung jadi anak soleh, nggak bisa. Harus belajar dari proses pendidikan agama. Nah saya kembali lagi, ya. Saya kembali lagi. Kalau ibu yakin bahwa amal yang doa yang hidup sampai kepada yang mati, saya kasih tahu. Ya saya kasih tahu dalilnya dari ibu paham. Mungkin sudah kalau yang senior ibu-ibu yang ngaji dari zaman dulu ya, waktu Anjurul masih dipenuhi dengan rumput sudah paham. Tapi sekarang saya kasih tahu lagi. Mungkin ibu banyak yang lupa karena banyak pikiran ya, kan udah semakin tua ya. Ibu Surya ngaku iya, saya semakin tua. Ibu sudah sering senior ya beliau ya. Yang pertama ibu sekalian tolong perhatikan. Ayo kita buktikan sama-sama ya. Yang pertama ibu kalau ke pemakaman, kalau pergi ke makam, apa yang ibu lakukan? Ketawa,
Gitu? Atau gimana Pak? Pemangkam? Bu? Ngucapin salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kan doanya gitu Pak. Ya, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian para ahli kubur. Bu, semoga keselamatan itu doa atau kutukan? Doa. Yang ngajarin siapa? Nabi yang ngajarin. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kalau ibu ke makam jangan nyelonong, meskipun bukan ziarah. Karena jalan ditutup, ibu terpaksa harus lewat makam, ibu harus ucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu melewati makam, meskipun ibu nggak masuk tapi lewat, disunahkan oleh Nabi untuk kita menoleh dan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka mendengar. Salam kita disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ibu, kalau kita mendoakan, salam diajarkan oleh Nabi, berarti doa kita sampai tidak? Doa sampai kita tidak? Semoga keselamatan untuk kalian para ahli kubur, dan insya Allah nanti akan menyusul kalian. Kira-kira ini doa yang diajarkan oleh Nabi sampai tidak Pak? Enggak. Ibu bilang enggak percaya dengan hadis ini kufur. Sampai. Kalau enggak sampai Nabi enggak ajarin. Mungkin kalau enggak nyampe bilang kamu kalau masuk kubur nyelonong aja kata Nabi. Tapi Nabi ajarin kita salam berupa doa. Itu artinya apa Bu? Doa yang hidup sampai kepada yang mati. Ada ibu, kalau mohon maaf kalau mereka yang menganggap doa yang hidup enggak sampai kepada yang mati, masuk kubur gini aja. Ya. Tapi kita kan mengucap mulut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di dalam makam itu ada orang tua kita. Nanti sampai di makam kita ucapkan lagi Assalamualaikum ya Abi, Assalamualaikum ya Umi. Baru kita doa. Yang pertama. Lalu yang kedua, nanti dibuka ibu surat Al-Hasyr ayat 10. Pak RT, Pak Agus semuanya sholat Jumat kan? Mau santai kok. Sholat Jumat enggak? Kalau sholat Jumat di khutbah yang kedua ada doa enggak? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Surat Al-Hasyr-nya tolong dicatat Bu, tanggal 10 ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuh, Bapak Ibu kan nggak pernah sholat Jumat, tanya bapaknya, Pak, kalau sholat Jumat ada nggak doa kayak gini? Nggak tahu, bapak tidur kalau sholat Jumat. Bapaknya ibu kan? Ya. Ini di surat Al-Hasyr jelas Bu, apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang sudah dahulu beriman. Yang sudah dulu beriman siapa Bu? Dalam sejarah as-sabiqun al-awwalun, yang udah pertama-tama beriman siapa? Siti Khadijah binti Khalid, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris. Mereka as-sabiqun al-awwalun. Mereka sudah wafat atau hidup Bu? Mereka sudah wafat. Berarti Allah yang ngajarin kalau doa yang hidup sampai kepada yang mati. Kalau nggak nyampe gimana Allah ajarin Pak? Ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu. Saudara kita yang lebih beriman lebih dulu, apa mereka masih hidup semua? Pasti ada yang wafat. Berarti sampai nggak Bu? 2. Jangan terpengaruh. Ya. 2. Lalu yang ketiga Ibu sekalian, Ibu suka sholat jenazah? Suka sholat jenazah? Bu? Bu? Jawab serempak, suka sholat jenazah? Suka enggak? Enggak pernah? Enggak pernah sama sekali? Ikut ya Bu kalau ada ya, kalau sempat ada waktu. Bu, Pak, dalam sholat jenazah ada berapa takbir?
Oh banyak Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allah, itu takbiran. Salat jenazah ada berapa takbir? 4. Yang pertama, takbir pertama baca Fatihah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca doa. Kalau laki-laki Allahumma gfirlahu. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha. Takbir yang keempat doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu. Laki-laki. Perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru salam. Saya tanya, nih, lihat, saya kasih ilustrasinya. Allahu Akbar. Dah. Pertama baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Dua baca salat. 3. Allahu Akbar baca doa. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Dia siapa, Bu? Dia siapa? Jenazah yang ada di depan kita. Bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, bukan teman kita, tapi yang wafat. Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu sayangi dia, wa'fu anhu maafkan dia. Dia siapa? Berarti doa yang hidup buat siapa? Nyampe nggak Pak? Nyampe. Kalau nggak nyampe ibu sholat jenazah cuma 2 takbir, Fatihah sama sholawat wassalamualaikum. Tapi ajarkan Nabi 4 takbir. Allahumma la tahrimna ajrah sama buat siapa? Buat yang mati. Jelas Bu? Jelas. Makanya jangan ditutup mata batinnya. Kita sholat buat siapa? Buat yang mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jelas Pak? Berarti doa yang hidup sampai kepada yang mati. Yang terakhir, Nabi berdoa. Nih yang sering terjadi nih, ibu kalau nganterin jenazah, saya paling sebel banget. Mungkin sebelnya bin sebel kali. Sebel bin sebel. Kenapa? Nyebelin banget kalau ngeliat bapak-bapak, ibu-ibu kalau habis nguburin pada ngobrol. Ini udah ditutup jenazah nih. Ya, saya duduk di samping kepalanya karena Nabi ajarkan itu. Bapak-bapaknya ngobrol. Ada yang pura-pura cuek. Ya. Ada yang main handphone, ada yang cekikikan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ilmunya ngaji di mana itu? Saya kasih tahu jamaah Jurul Muslimin. Ya, kesaksian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kesaksian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ibu, setiap hadis yang diawali dengan kana itu berarti menunjukkan sifat atau kebiasaan Nabi. Sifat atau kebiasaan Nabi, berarti Nabi biasa ngelakuin itu. Apa yang biasa dilakukan Nabi? Idza faragha min daftil mayit, apabila Nabi selesai menguburkan mayat, waqafa alaihi, kemudian Nabi berdiri. Nabi berdiri, beliau artinya tidak langsung pergi. Nabi berdiri di samping kubur. Faqala, kemudian Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum. Wahai orang-orang yang hadir, yang menyaksikan jenazah dimakamkan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu. Itu saudaramu yang mana? Yang di dalam kubur. Istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk saudaramu yang di dalam kubur. Wasalu lahu bitasbit, dan minta kepada Allah agar dia yang di dalam kubur ditetapkan imannya. Fa innahul ana yus'al, karena saat ini sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Jelas Bu? Ini hadis sahih. Jadi tolong adab ibu, kalau ikut nguburin jangan ngobrol. Ikutin apa yang biasa dilakukan Nabi. Ketika selesai jenazah dikubur, ibu itu angkat tangan kalau ada yang mimpin doa. Duduk silakan duduk, berdiri pun nggak apa-apa. Tapi ingat jangan duduk di atas kubur. Karena kata Nabi, mendingan kau duduk di atas bara api daripada menduduki kubur. Ini
Jelas itu. Itu kalau udah situ selesai, sudah tamat ibu. Jadi jangan tanggung kalau nganterin orang wafat ya, sampai di doanya. Kalau Nabi ngajarin istaghfiru, mintalah ampun untuk saudaramu yang wafat, berarti sampai nggak bu doa yang hidup sampai pada yang mati? Sampai nggak bu? Kalau ada orang-orang yang gak bertanggung jawab bilang kepada kita doa yang hidup gak sampai kepada yang mati karena amal mereka sudah terputus, untuk apa baca Fatihah, untuk apa tahlil? Ibu jangan bertanya lagi. Bullshit. Apa itu bu? Ya, ngomong sama ember. Makanya ngaji yang benar.